Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam malam teh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sambil dibuka dulu kameranya. Seperti biasa kita absen dulu. Bentar ya, Absen Kak. dulu, absen dulu, absen dulu. Itu Salah. melihat ada Belakangnya ya. Absen dulu ya. Absen dulu, dibuka dulu kameranya. Semuanya dibuka ya. Kita tunggu dulu. Ini udah pada makan malam? Belum nih, Kak. Sambil makan juga boleh kalau mau sambil makan. Sambil nyantui. Oke, kita absen dulu ya. Coba bergaya dulu. Saya mau screenshot. Ada itu Mas Hakim aja. Mas Hakim. 1, 2, 3. Oke, coba halaman 2, halaman 2, halaman 2. Ya, siap. 1, 2, 3. Sip. Selamat bergabung kembali di kelas akuntansi. Untuk pertemuan kita malam ini, kita bakalan bahas materi pertama. Nah, materi pertama sesuai dengan modul yang sudah dibagikan, sesuai dengan PowerPoint yang sudah dibagikan tadi pada sore hari. Itu adalah materi pertama yang akan saya ajarkan kepada teman-teman semua mengenai konsep dasar akuntansi. Nah, udah pada baca belum tadi modulnya? Sama PowerPoint-nya udah dibaca-baca belum? Baru dikit. Udah, Kak. Udah dikit. Yang baca full siapa? Baca full. Yang baca full ada nggak? Oke. Nggak baca full. Nanti squat jam ya. Gini. Teman-teman, kita review dulu siapa yang udah baca tentang saldo normal akun Cung kemarin. Barusan. Cung ada nggak yang udah baca di PowerPoint ataupun di modul? Isinya apa sih modul yang pertama tadi? Ada yang bisa review? Kak Rika bisa jelaskan? Nggak ada suaranya. Coba. Siapa yang bisa jawab? Modul tadi isinya tentang apa? Sedikit aja. Tentang apa? Izin jawab, Kak. Izin jawab, Kak. Boleh silakan perkenalkan diri dan sebutkan dari kampus mana? Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari kampus Universitas Wanita Internasional. Tadi sekilas modul itu berisi tentang pengertian akuntansi, sejarahnya, terus kayak komponen, bukan komponen, kayak harta, aset yang kayak gitu, sama kayak harta sama dengan kewajiban ditambah utang kayak gitu, Kak. Oke. Terima kasih ya. Ada lagi yang diingat? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih untuk siapa namanya barusan teh Ayu Lestari yang sudah menjelaskan sedikit apa isi modul yang sudah dibagikan tadi sore. Kita langsung aja.
Saya tampilkan dulu PowerPoint-nya. Kalau ada suara-suara anak kecil, maaf ya. Ini ponakan saya ngikut terus ini. Oke, materi yang pertama yaitu mengenai konsep dasar akuntansi. Kalau kita berbicara konsep dasar, yang namanya konsep berarti itu adalah aturan main yang ada dalam akuntansi yang wajib teman-teman pahami sebelum belajar mengenai akuntansi lebih dalam. Itu harus paham konsep dasarnya dulu. Itu yang namanya konsep dasar. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian akuntansi itu sendiri. Kenapa ada pengertian akuntansi yang dijelaskan di kelas ini? Karena di dalam pengertian itu, ya, sebenarnya dapat kita lihat gambaran umumnya dari akuntansi itu sendiri. Entah itu dari segi kegiatan, atau dari segi fungsi, atau dari segi apa itu tujuan dibuatnya pencatatan akuntansi. Nah, berikutnya, untuk pengertian akuntansi ini, siapa yang mau tolong membacakan? Cung. Yang mau tolong baca siapa? Saya Kak, boleh. Boleh banget. Perkenalkan nama dan dari kampus mana? Kenalin, aku Sevira Duyanti dari kampus Universitas Kuningan. Universitas Kuningan, silakan. Dek. Yang ini, pengertian akuntansi. Ya, dua-duanya boleh. Menurut American Institute of Certified Public Accountants, dalam buku Accounting Intermediate, Dr. Zaki Baridwan mengatakan bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan. Sedangkan menurut Warren Rifes dalam buku Pengantar Akuntansi, mengatakan bahwa sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Terima kasih ya, Sevira. Ya. Saya bahas nih. Ada dua pengertian akuntansi yang saya cantumkan di sini. Yang pertama menurut Dr. Zaki Baridwan. Yang kedua menurut Warren. Akuntansi itu adalah suatu kegiatan jasa. Jasa ya. Artinya jasa itu adalah suatu ilmu yang digunakan yang tidak ada bentuknya. Gitu. Kemudian prosesnya pun itu menggunakan ilmu atau aturan-aturan yang berlaku umum. Jadi akuntansi itu termasuk jasa. Jasa pencatatan laporan keuangan, jasa pelaporan laporan keuangan. Atau sebuah metode gitu ya. Fungsinya itu untuk menyediakan data kuantitatif. Berarti kuantitatif itu sifatnya angka, bukan kata-kata seperti buku, seperti novel, seperti cerpen, bukan. Tapi di akuntansi itu sifatnya berapa persennya? 90% itu menyajikan data angka atau nominal. Kemudian 10%-nya apa? 10%-nya hanya keterangan-keterangan saja, seperti nama akun, seperti keterangan transaksi, ya. Kemudian judul-judul tabel, itu 10% cuman itu aja. Yang sifatnya kata-kata. Berikutnya,
terutama yang mempunyai sifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi. Berarti akuntansi itu digunakan untuk kegiatan usaha, dan kegiatan usaha tersebut yang dituntut untuk menyajikan laporan keuangan. Kenapa dituntut? Karena di sini ada kalimat lagi. Dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi laporan keuangan itu dibuat standar, dibuat ibaratnya bisa dibaca oleh semua pihak karena ada standarnya, karena mempunyai kegunaan atau mempunyai tujuan, yaitu untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam memilih alternatif dari suatu keadaan. Nah, keputusan apa yang diambil itu tergantung dari apa? Dari kondisi. Kondisi di mana? Kondisi di laporan keuangan itu sangat mencerminkan suatu keadaan perusahaan. Berikutnya, sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Siapa yang mempunyai kepentingan? Ada pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Pihak internal dan pihak eksternal. Nanti ada pembahasannya mengenai pihak internal dan pihak eksternal. Balik lagi, kenapa orang-orang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan termasuk kita misalkan? Karena kita sebagai akademisi. Yang namanya akademisi, yang namanya berarti mahasiswa, karena jurusannya akuntansi, karena ngambilnya ruang lingkup ekonomi, mau nggak mau wajib belajar akuntansi. Gitu. Nah, jadi sekali lagi dalam pengertian akuntansi ini sudah mencerminkan bahwa kegiatan akuntansi udah jelas bakalan ketemu angka, bakalan ketemu standar yang nggak bisa kita skip. Yang namanya standar tidak bisa kita skip aturannya. Misalkan, saya mau bikin laporan keuangan tapi nggak mau menyajikan jurnal umum, nggak bisa. Saya mau bikin laporan keuangan tapi nggak mau pakai siklus akuntansi, nggak bisa. Saya pengen bikin laporan keuangan, tapi nggak mau sesuai dengan standar. Mau gimana saya aja, gimana enaknya saya aja sebagai pemilik perusahaan atau misalkan sebagai penanam modal di suatu perusahaan, itu nggak bisa. Karena apa? Karena ada standarnya, dan standar itu yang akan kita pelajari dari dasar, dari nol standarnya. Nah, selanjutnya, sebelum ke slide selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi gini, metodenya di kelas ini apabila ada yang ditanyakan langsung ngacung aja ya. Nanti kalau di teori-teori kayak gini kayaknya paling kalau ada miskomunikasi, ada yang nggak kedengeran, langsung tanyain aja. Yang bakal banyak pertanyaan nanti pasti pada saat pengolahan angka atau pengolahan transaksi. Berikutnya. Nah, tadi sudah dikatakan, ada pihak yang berkepentingan mengenai apa? Mengenai aktivitas ekonomi. Ini udah direkod belum? Oh, udah. Mengenai aktivitas ekonomi siapa? Gitu kan. Dan untuk apa? Ini ada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Kenapa nggak bisa diklik? Bentar. Nah, ada pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Satu pihak internal. Ada manajemen dan karyawan. Manajemen dan karyawan membutuhkan laporan keuangan itu bukan serta-merta buat gaya-gayaan doang atau buat pamerin di situs-situs publikasi laporan keuangan, bukan. Tapi ada tujuannya, yaitu untuk apa? Untuk melihat, untuk memajukan kinerja perusahaan atau untuk menyehatkan perusahaan. Apapun data yang ada di laporan keuangan itu mencerminkan keadaan perusahaan. Karena apa? Karena mempunyai standar itu tadi. Kalau nggak punya standar, laporan keuangan nggak akan bisa disajikan dan nggak akan bisa mempunyai makna. Karena ada standarnya, karena ada metode
untuk membaca laporan keuangan untuk keadaan perusahaan itu. Jadi, itu sangat bermanfaat bagi manajemen dan karyawan. Teman-teman kalau misalkan nanti pengen jadi akunting atau pengen jadi manajer, harus bisa baca laporan keuangan. Karena apa? Pasti menjadi seorang pemangku kebijakan. Kalau kita ada di posisi manajemen, gitu. Di bagian manajemennya. Apalagi jadi pemilik, misalkan. Ya, teman-teman harus bisa gimana caranya buat istilahnya meningkatkan kinerja perusahaan untuk mencapai laba yang sebesar-besarnya. Biasanya kayak gitu. Itu tujuan manajemen dan karyawan memerlukan laporan keuangan. Yang kedua, ada pihak eksternal. Pihak eksternal itu ada pemilik, kreditor, investor, pemerintah. Ini contoh. Pemilik kenapa masuk ke pihak eksternal? Karena tidak menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Jadi di luar daripada kegiatan operasional, pemilik kan biasanya cuma ngeliatin aja. Nah, pemilik wajib bisa baca laporan keuangan atau wajib bisa bikin laporan keuangan. Karena apa? Karena dari kita bisa membuat, kita tahu alurnya, kita nggak akan bisa dibodoh-bodohi dari laporan keuangan tersebut. Bayangkan, kita disajikan laporan keuangan yang udah jadi, lalu kita nggak bisa baca. Paling ujung-ujungnya, ini apa ya? Oh, bagus-bagus, karena kas misalkan besar, terus ada modal besar, tapi terus ada persediaan masih besar gitu kan. Nah, itu setiap angka yang nominalnya besar belum tentu baik. Kenapa? Karena ada cara bacanya tadi. Itu untuk membaca laporan keuangan itu ada di mata kuliah analisis laporan keuangan. Jadi beda pembahasan. Kemudian di poin kedua ada kreditor. Kalau kreditor pengen melihat laporan keuangan itu fungsinya untuk apa? Ada yang tahu kreditor apa? Tahu nggak kreditor itu apa? Yang meminjamkan uang bukan sih, Kak? Oke, yang meminjamkan, baik itu uang, jasa, atau barang. Barang, jasa, atau berupa uang, itu namanya kreditor. Jadi pihak yang meminjamkan sesuatu itu kreditor. Ulan meminjamkan uang ke Ayu, berarti Ulan adalah kreditor. Ayu adalah debitor atau debitur. Kreditur, debitur, kreditor, debitor. Sama aja. Nah, pihak kreditor memerlukan laporan keuangan suatu perusahaan itu untuk menilai seberapa mampukah perusahaan tersebut akan mengembalikan dana yang dipinjamnya. Karena kalau hubungannya sama kreditor, udah pasti itu pinjam-meminjam prosesnya gitu ya, transaksinya. Selanjutnya ada investor. Investor itu untuk menilai apa? Menilai tingkat return atau istilahnya berapa sih laba atau keuntungan yang akan kita dapatkan ketika seorang investor menginvestasikan modalnya atau uangnya di suatu perusahaan. Itu pasti nilainya dari laporan keuangan. Jangan sampai ikut investasi bodong kan. Kalau investasi bodong udah jelas nanti dibawa kabur uangnya. Kalau kita investasinya di institusi-institusi yang legal, pasti itu akan menciptakan sebuah keuntungan untuk kita. Gitu. Yang terakhir di sini contohnya di eksternal itu ada pemerintah. Kalau pemerintah hubungannya dengan pengenaan pajak. Kita yang punya perusahaan, yang punya PT, ya, itu pasti wajib lapor pajak. Kenapa? Karena wajib membuat laporan keuangan. Karena apa? Karena untuk pelaporan pajak. Jadi sebenarnya dasar kita bikin laporan keuangan itu yang paling urgent selain daripada untuk pihak internal, memang untuk pajak. Rata-rata yang terpaksa membuat laporan keuangan itu hubungan dengan pajak. Kalau misalkan perusahaannya udah besar, lalu nggak kecium sama kantor pajak, biasanya ya fine-fine aja tanpa laporan keuangan. Yang penting uangnya ada, biasanya kayak gitu. Tapi kalau udah hubungan sama pajak, mau nggak mau,
wajib menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar. Makanya ada konsultan akuntansi, ada konsultan, ada akuntan publik untuk konsultasi terkait laporan keuangan. Sekali konsultasi bikin laporan keuangan atau laporan pajak tuh honornya sampai 15 sampai 20 juta. Nah, lebih mahal kan? Jadi daripada nyewa konsultan, mending kita bisa sendiri gitu. Apabila kita punya ibaratnya perusahaan sendiri. Amin ya. Jadi mindsetnya jangan cuman pengen kerja, tapi kita bisa membuat atau menciptakan lapangan kerja. Kalau yang udah kerja, nikmati, syukuri posisi yang sudah dapat saat ini. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu tidak? Ada yang ditanyakan dulu tidak? Coba dijawab dulu, ada yang ditanyakan atau tidak? Belum. Belum, sip. Oh belum, saya lanjut. Nah, konsep periode akuntansi. Dalam menyiapkan laporan keuangan, harus ditentukan periode mana pendapatan dan beban bisnis akan dilaporkan. Di dalam aduh, kenapa mati? Bentar, mati lampu. Ini ya, Tim. Ini. Udah hidup lagi. Oke, kita lanjut. Dalam menyiapkan laporan keuangan itu harus ditentukan periode mana pendapatan dan beban bisnis yang akan dilaporkan. Jadi dalam pembuatan laporan keuangan itu intinya ada 2 basis atau dasar penyajian. Yang pertama ada dasar kas. Yang kedua ada dasar akrual. Secara pengertian, atau secara umum gitu ya, untuk dasar kas itu konsep di mana laporan pendapatan dan biaya akan dilaporkan ketika kas diterima atau dibayarkan. Maksudnya gimana? Maksudnya kan tadi dasar utamanya itu pengakuan dan pencatatan pendapatan dan beban. Hubungannya sama apa? Hubungannya sama kas. Kalau dasar kas itu akan diakui dan akan dicatat ketika mengeluarkan dan mendapatkan uang. Baru dicatat, baru diakui sebagai transaksi. Tapi kalau di dasar akrual, konsepnya itu laporan pendapatan sama biaya itu akan dilaporkan ketika pendapatan dihasilkan atau beban diakui. Jadi nggak masalah uangnya sudah dikeluarkan atau uangnya belum diterima, itu sudah diakui dan sudah dicatat. Itu dasar akrual. Kemudian ada perbedaan lain nih. Kalau secara singkat, dasar kas itu bukan. Dasar kas itu ketika kas diterima dan dibayarkan itu diakui. Kalau dasar akrual mau udah ataupun belum dikeluarkan, kasnya itu tetap diakui dan dicatat. Itu ya intinya. Contoh, Nur Hikmah sama Kak Nur Hikmah sama Kak Dian melakukan transaksi. Kalau pakai dasar kas, ketika Kak Nur Hikmah membayar pembelian barang kepada Kak Dian, dicatat. Kemudian apabila Kak Nur Hikmah melakukan pemesanan, misalkan pemesanan barang, dan barangnya belum dikirim, tapi sudah masuk menjadi transaksi, ya, itu sudah dicatat apabila menggunakan dasar akrual. Intinya, dasar akrual itu seluruh kegiatan transaksi dicatat semuanya tanpa terkecuali mau pakai kas atau enggak. Kalau dasar kas harus pakai kas, intinya itu. Bisa dipahami? Oke, mantap.
selanjutnya. Nah, ini siklus akuntansi. Ini sebagai gambaran bahwa yang akan kita pelajari itu metode pembuatan laporan keuangan menurut SAK. Jadi standar akuntansi keuangan itu siklusnya seperti ini. Dari mulai transaksi ke jurnal umum, ke buku besar. Buku besar dibagi menjadi 2, buku besar pembantu dan buku besar umum. Kemudian ada neraca saldo, yang keempat, yang kelima ada jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian baru menyusun neraca saldo setelah disesuaikan. Apabila tidak menggunakan kertas kerja, langsung ke neraca saldo setelah disesuaikan. Apabila menggunakan, ini intinya 2 tahapan ini atau 2 jenis ini itu bisa dipilih salah satu nanti ya. Cuman untuk teman-teman biar hafal, langsung aja transaksi, jurnal umum, buku besar. Ini nggak usah dianggap dulu. Buku besar nanti pembahasannya ini bakalan ada ketika kita sudah memasuki materi buku besar. Ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, langsung ke kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, jurnal pembalik, dan neraca saldo setelah pembalik. Menurut teman-teman ini panjang perjalanannya atau tidak? Panjang. Panjang banget. Nah, jadi kita itu laporan keuangan yang akan kita hasilkan itu laporan keuangan itu ada di sini nih. Ada di tahap ke-7. Nah, bayangkan kalau misalkan kita bikin laporan keuangan, skip jurnal umum itu nggak akan bisa. Nge-skip salah satu aja dari tahapan ini itu nggak akan bisa tercapai ke sini. Makanya kalau kita baca laporan keuangan yang sering disajikan sama orang-orang yang awam akuntansi, itu pasti laporan keuangannya tuh cuman berupa kas aja, laporan keluar masuk kas biasanya. Padahal laporan keuangan itu bukan hanya mencatat mengenai kas, tapi semuanya dicatat, baik itu aset, kewajiban, kemudian modal, kemudian pendapatan, dan yang terakhir beban. Jadi semuanya itu dicatat baru menjadi laporan keuangan. Itu menurut standar ya, bukan menurut saya. Nah, berikutnya, saya akan kasih teman-teman waktu buat ngafalin ini, karena ini harus dihafal. Mau dihafal di sini atau mau ditugaskan? Tugas. Dihafal Tugas aja. sampai Tugas nomor 11. aja. Tugasin aja. Tugas aja lah ya. Tugas aja. Tugasin aja karena ini cukup panjang. Jadi butuh fokus buat ngafalnya, butuh hening gitu ya. Nah, nanti saya tugaskan teman-teman untuk menghafal tahapan dari siklus akuntansi ini. Saya minta untuk ini boleh di-skip, boleh juga enggak. Yang penting cara bacanya gini. Transaksi, ini terserah ya. Ini saya jelaskan tahapannya aja. Transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, jurnal pembalik, neraca saldo setelah pembalik. Itu ada 11 tahapan. Itu rangkaiannya. Jadi untuk buku besar pembantu dan neraca saldo setelah disesuaikan boleh di-skip karena ini sama-sama. Ini ada termasuk di sini apabila kita menyajikan ini. Ini boleh di-skip aja. Yang penting teman-teman tahu bahwa buku besar itu ada buku besar umum dan buku besar pembantu. Kak. Gimana Kak Angga? Silakan. Kak, untuk ini kan jurnal penyesuaian ya di urutan kelima. Di urutan ke-6 ini kan ada neraca saldo dengan kertas kerja. Iya. Nah, jadi untuk nomor 7 ini kan laporan keuangan itu kalau misalnya menggunakan neraca saldo atau hanya kertas kerja aja bisa atau enggak? Jadi gini, apabila kita menggunakan kertas kerja, berarti neraca saldo setelah disesuaikan itu nggak perlu ada. Kenapa? Karena neraca saldo setelah disesuaikan pasti ada di kertas kerja. Gitu. Jadi boleh dipilih salah satu. Intinya di kertas kerjanya mau ada atau enggak. Kalau kertas kerjanya mau ada, tahapannya kayak gini. Seperti tadi, kalau kertasnya mau ada ya. Tapi kalau kertas kerjanya nggak ada, anggap ini nggak ada, tahapannya kayak gini.
transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, balik lagi ke buku besar. Karena apa? Karena jurnal penyesuaian itu wajib diposting ke buku besar. Baru akan tercipta neraca saldo setelah disesuaikan. Gitu. Jadi kertas kerja itu fungsinya untuk mempermudah supaya kita nggak bolak-balik buku besar. Kayak gitu. Tapi karena kita akan menyajikan jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, jurnal pembalik, neraca saldo setelah pembalik, itu wajib diposting kembali walaupun kita menggunakan kertas kerja. Kenapa? Karena nanti kita akan menyajikan juga neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan itu sumbernya dari mana? Jurnal penutup yang sudah kita susun diposting lagi ke buku besar. Baru ke sini. Lalu kita akan membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik diposting lagi ke buku besar. Baru ada tercipta neraca saldo setelah pembalik. Gitu. Tapi rangkaiannya nanti akan prosesnya bolak-balik dia Kak ya. Prosesnya bolak-balik. Bolak-balik kalau manual. Kalau sistem mah enggak. Kita cuma input, prosesnya sama sistem, output. Tapi karena kita insan pemula gitu ya, wajib bisa. Tapi semuanya bakalan bisa asalkan mengikuti arahan dari saya dan menyimak apa yang saya tekankan gitu di sini. Untuk sementara jangan dulu diingat-ingat alurnya, nggak usah, karena nanti bakalan auto bisa ketika teman-teman paham sirkulasi ini. Ya, siklus ini bakalan paham. Bisa dipahami untuk hafalnya ini? Ya. Oke, Bisa. tinggal hafalkan dari poin 1 sampai 11. Udah itu aja. Tahapannya yang bolak-balik nggak usah dulu diingat-ingat. Nanti bakalan auto bisa. Nah, sekarang saya mau ngejelasin dulu. Tentang tahapan-tahapan ini. Apa sih yang dimaksud dengan transaksi sampai ke neraca saldo setelah pembalik. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya di rumah. Tapi saya mau ngejelasin lewat gambar ini aja biar nggak bolak-balik. Nah, yang pertama ada transaksi di sini. Transaksi itu adalah big data. Ya, kenapa dikatakan big data? Karena sumbernya data. Laporan keuangan nggak akan bisa disajikan kalau nggak ada transaksi. Ya, kita mau menyajikan apa kalau nggak ada data transaksinya gitu kan. Data transaksi itu berupa apa? Berupa dokumen-dokumen transaksi. Ya. Kenapa dikatakan dokumen transaksi? Karena itu sifatnya wajib ada dan nggak boleh hilang. Pernah nggak teman-teman yang ikutan himpunan, ikutan BEM, pasti bagian bendaharanya kalau ada nota yang hilang, petentang-petenteng. Karena apa? Karena itu wajib ada untuk apa? Laporan pertanggungjawaban. Sederhananya kayak gitu. Nah, di tingkatan perusahaan pun sama. Wajib ada bukti transaksi. Kenapa? Karena di situ ada informasi yang menyerahkan barang atau uang, yang menerima jasa atau menyerahkan jasa. Ada tanda tangan di situ. Dari siapa kepada siapa, kemudian tanggal berapa, nominalnya berapa. Jadi kalau ada bukti transaksi, pasti itu sudah menjadi istilahnya ciri bahwa transaksi tersebut terjadi. Tapi kalau tentang memanipulasi bukti transaksi ya itu malah ini aja bisa ditelusuri gitu, apakah transaksi tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Rata-rata kalau ada yang pemalsuan dokumen transaksi itu di instansi pemerintah, rata-rata kayak gitu. Karena apa? Karena uangnya gede. Kalau di perusahaan jarang terjadi karena uangnya hanya segitu-gitunya, pasti ketahuan kalau ada pemalsuan dokumen transaksi. Jadi pengawasannya ketat banget kalau di sektor privat. Berikutnya, nanti teman-teman bakal saya kasih tahu dokumen-dokumen transaksi yang ada di ruang lingkup perusahaan atau di sektor privat itu ada apa aja jenisnya. Nanti saya akan kasih tahu di pertemuan, nggak di pertemuan berikutnya, Ding. Karena itu ada di situs web blog, tinggal dibuka aja, nanti saya kirim linknya.
Itu tentang transaksi. Yang kedua, jurnal umum atau jurnal khusus. Nah, jurnal itu pada intinya untuk meringkas transaksi. Bayangkan, misalkan kaulan pemilik perusahaan, ya. Terus laporannya cuman berupa kas aja, laporan kas dari Kak Nur Hikmah misalkan. Kak Nur Hikmah menyajikan laporannya berupa laporan kas, keluar masuk uang aja, dan disodorkan gitu ke kaulan sebagai pemilik. Bulan ini laporan kasnya, ini bukti dokumen transaksinya atau bukti transaksinya dengan segitu numpuknya. Apakah Wulan sebagai pemilik bersedia untuk membaca? Tidak. Kenapa? Karena nggak ringkas. Jadi laporan keuangan itu fungsinya untuk meringkas transaksi. Nanti setelah menjadi nominal-nominal, satu akun satu nominal dengan nominal total gitu ya, total keseluruhan, itu baru kita cross check mana nih transaksi-transaksinya. Kalau kita menyusun laporan keuangan, disusunnya dari transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan seterusnya. Tapi kalau kita memeriksa, ya, kalau kita sebagai auditor, berarti kita kan memeriksa ya. Memeriksa laporan keuangan itu mundur prosesnya dari laporan keuangan, misalkan laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ada pos pendapatan sama beban. Ada pendapatan sekian. Nah, baru dicek nih, ini pendapatan sekian. Kira-kira sumbernya dari mana aja ya? Cek satu persatu. Oh, ternyata ada transaksi A, B, C, D. Ada transaksi 1, 2, 3 dengan nominal sekian, sekian, sekian. Baru menjadi total pendapatan. Contoh itu. Lalu ada total beban misalkan. Oh, beban dengan nominal sekian. Setelah dicek ke secara historis ke belakang, ya, dicek mundur. Oh, ada transaksi beban A, beban B, beban C, beban hidup. Contohnya kayak gitu. Nah, beban hidup masuk. Terus setelah dicek, oh benar, udah gitu ya. Nah, itu fungsinya standar. Salah satu fungsinya standar itu kita bakalan bisa mengetahui kesalahan apa yang terjadi. Kalau nggak balance saja ya, itu udah pasti salah, udah pasti ketahuan nanti salahnya di mana. Entah itu memang sengaja, entah itu tidak sengaja. Kalau sengaja dan tidak sengaja pasti ketahuan. Cirinya di mana? Nanti saya akan kasih tahu setelah paham konsep dasar ini. Berikutnya, di jurnal khusus dan di jurnal umum, balik lagi. Jurnal khusus dan jurnal umum fungsinya untuk meringkas transaksi. Ya, bentukannya kayak gimana? Jurnal khusus dan jurnal umum boleh nanti baca-baca dulu atau lihat-lihat dulu, gitu ya. Yang penting tahu aja dulu bahwa jurnal umum dan jurnal khusus itu adalah ibaratnya ringkasan transaksi. Tapi kayaknya mending ditampilkan ya. Bentar. Saya tampilkan deh. Biar langsung dilihat yang siklusnya atau bentukannya gitulah, yang minimal tahu aja dulu, oh jurnal umum tuh kayak gini bentuknya gitu. Bentar. Saya buka dulu filenya. Akuntansi perusahaan dagang. Jasa dulu deh, jasa dulu. Akuntansi perusahaan jasa. Nah, saya tampilkan yang sederhana dulu deh. Zoom. Nah, bentuk jurnal umum secara standar ya, standar umumnya kayak gini. Ada tanggal, ada nama akun, ada ref ini tuh. Ada ref, ada debit, ada kredit. Cukup dilihat aja.
Nggak usah dipikirin ya, karena kalau dipikirin nanti pusing duluan. Cukup dilihat aja, bentukannya kayak gini. Oh, ada total, ada nominal ini yang harus balance, yang harus seimbang gitu ya. Kemudian ada nama-nama akun di sini. Ada nominal yang sama, ada nominal yang berbeda, ada yang antara debit sama kredit itu ada 3 akun, ada yang 2 akun berpasangannya, dan berbagai macam. Itu jangan dulu dipikirkan. Alasannya kenapa? Nanti saya jelaskan pasti. Caranya, terus kita biar bisa bikin jurnal umum dengan tepat, itu pasti saya ajarkan. Udah bisa dikenali bentuk jurnal umum yang kayak gini? Udah, bagus. Yang kedua, berdasarkan, bentar, screen sharingnya masih yang ini ya. Share screen. Nah, berdasarkan alur ini, yang kedua apa? Buku besar. Besar. Yang kedua, yang ketiga. Salah. Yang ketiga apa? Besar. Buku besar. Bayangan kalian buku besar itu apa? Bukunya besar. Apa ya? Induk ya? Kayak Induk. Iya. Induk apa? Buku induk gitu. Buku induk. Kalau Dari jurnal umum. Buku induk, betul. Buku induk Pakai- dan kebayangannya folio tuh besar. wah, folio besar yang tebal gitu ya. Kebayangnya pasti itu. Nah, salah. Jadi, buku besar itu secara singkatnya bentuknya itu tabel-tabel. Satu tabel, satu akun. Seperti apa? Seperti mati lampu. Nah, kayak gini nih. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan. Nah, contoh ini adalah buku besar. Ya. Ada apa? Ada tabel. Tabel-tabel, banyak tabel. Intinya adalah dalam buku besar itu kita tugasnya mencari saldo akhir di setiap akun. Itu tugas intinya. Berikutnya, selain mencari saldo akhir, tugas kita untuk mencari saldo akhir itu adalah memposting data dari jurnal umum dari sini ke sini. Berdasarkan apa? Satu akun, satu tabel. Jadi yang masuk ke tabel pertama ini, karena tabel pertama ini mengenai kas, ya, kas ini, ya udah, berarti kita masukkan nominal-nominal di sini itu sumbernya dari mana? Dari jurnal umum yang akun kas saja, gitu. Kas. Kasnya yang ada yang di debit, ada yang di kredit. Itu disajikan atau diposting ke buku besar. Tuh. Nah, sekarang dari buku besar, ya ini ada banyak kan, banyak tabel ya. Sampai akun terakhir yang kalian pakai. Untuk penentuan nama akun, saya sampaikan dulu, untuk penentuan nama akun itu bebas. Mau berapa aja nomornya, mau nama akunnya apa aja. Yang penting apa? Yang penting teman-teman masih dalam aturan utama. Untuk kelompok-kelompoknya itu harus sesuai dengan aturan. Bahwa kelompok harta itu wajib diawali 1, itu mau apa aja. Misalkan kas, saya mah nama akunnya untuk kas pengen diganti duit misalkan. Duit saya, duit mama, duit papa gitu. Kasnya. Boleh diklasifikasikan lagi? Boleh. Asalkan duit saya misalkan nomornya 111 atau 1000 nomornya, nomor akunnya. Duit mama 2000, enggak 2000, 1100 misal. Karena untuk awalan 2 itu untuk kewajiban. Yang penting kode pertama atau nomor atau digit yang pertama itu diawali 1. Itu untuk harta. Dan seterusnya berdasarkan urutan yang kemarin ya. Selanjutnya, setelah buku besar, ada apa lagi di sini?
Setelah buku besar, Neraca saldo. Neraca saldo. neraca saldo, betul. Nah, neraca saldo tugas utamanya harus seimbang lagi, harus balance ya. Kenapa harus balance? Karena data dari neraca saldo itu akan digunakan sebagai dasar perhitungan jurnal penyesuaian. Kenapa? Nanya lagi, kenapa jurnal penyesuaian sumbernya dari neraca saldo? Yaitu udah aturan dari sananya. Nggak bisa jurnal penyesuaian ngambil datanya dari buku besar langsung. Nggak bisa. Jadi data yang kita gunakan itu neraca saldo untuk dasar perhitungannya nanti. Selanjutnya, selain daripada jurnal penyesuaian itu kita ketahui secara nama, kita juga harus tahu bentuknya. Bentuknya itu seperti ini. Neraca saldo ya tadi itu ya. Belum ke jurnal penyesuaian, neraca saldo dan jurnal penyesuaian lah, langsung aja. Nah, neraca saldo itu bentukannya kayak gini. Hampir sama, ketutup nih. Nah, hampir sama dengan jurnal umum. Aturannya harus seimbang saldo akhirnya, tapi untuk nama akunnya ditulis seperti ini. Jadi sejajar. Ini ibaratnya nomor absen aja. 101 kas 102 piutang usaha. Ini urutannya sesuaikan dengan urutan yang digunakan. Nggak boleh mencelak-mencelek. Nomor 3 disimpan di atas nomor 2 misalkan, itu nggak boleh. Atau disimpan nomor 1 disimpan di urutan keempat, itu nggak boleh. Intinya 1, 2, 3, 4, 5 itu harus sesuai urutannya. Gitu, paham? Nah, saya mau kasih tahu dulu di neraca saldo itu harus seimbang ya kan? Karena harus seimbang, berarti tuntutan kita sebagai orang yang menyajikan laporan keuangan ini, tuntutannya di sini aja udah dituntut balance. Artinya ketika di neraca saldo harus seimbang, otomatis buku besar sama jurnal umum itu harus dipastikan benar dulu. Kalau nggak benar, secara apa? Secara nama akun, secara nominal, secara ibaratnya jurnal gitu ya, itu pasti berpengaruh ke neraca saldo. Nah, kenapa dibuat standar seperti ini? Kita bakalan bisa mengetahui alasan kenapa neraca saldo nggak balance. Kesalahannya pasti ada dua kemungkinan. Kalau di neraca saldo nggak seimbang, kesalahannya antara di buku besar nggak benar postingnya, ada yang terlewat atau ada yang keposting 2 kali. Atau misalkan ada yang keposting di mana aja. Harusnya kita ngeposting ke kas, tapi kita malah ngeposting ke piutang. Misalkan. Kesalahannya ada dua kemungkinan. Antara di buku besar dan di jurnal umum. Kalau di buku besar itu udah pasti salah posting. Makanya pada saat posting buku besar itu di referensi harus dipakein tanda. Kalau di Excel secara manual boleh pakai warna. Misalkan kas yang pertama ini sudah diposting, kita tandai pakai warna kuning misalkan, boleh. Atau mau pakai warna atau mau pakai tanda checklist kalau manual itu boleh. Itu supaya apa? Supaya tidak terjadi posting 2 kali. Karena kalau posting 2 kali itu akan mempengaruhi saldo akhir setiap akun. Tergantung kesalahannya di mana. Nah, kalau kita salah jurnal, walaupun di sininya seimbang, ya, kalau kita salah menjurnal, ke neraca saldonya pasti nggak seimbang. Kenapa? Karena ada kesalahan penjurnalan. Kenapa kok bisa ketahuan ya? Di sini di jurnal umumnya udah seimbang, tapi di neraca saldo nggak seimbang. Padahal buku besarnya udah benar. Padahal jurnal umumnya juga udah seimbang. Nah itu bisa dicek lagi. Secara apa? Secara jurnal, nama akunnya udah benar nggak? Nominalnya udah benar nggak? Udah sesuai nggak sama transaksi? Itu cara cross-check-nya. Nanti prakteknya, realnya kita akan praktekkan. Biar bisa. Nanti saya akan kasih soal yang salah. Tapi kayaknya kalau dikasih soal yang benar aja pasti banyak salahnya ya. Karena latihan. Soalnya yang benar, tapi teman-teman pasti ada
kesalahan dalam proses menjurnal, nanti kita analisis ya. Jadi ketika saya kasih tugas nanti jangan takut buat ngerjain. Jangan takut buat salah. Siap ya? Selanjutnya ayat jurnal penyesuaian. Nah, kalau ayat jurnal penyesuaian bentuknya sama kayak jurnal umum. Bentuknya aja, tapi datanya pasti beda. Bentukannya kayak gini. Ini cuma ada 2 jurnal penyesuaian, tapi kalau transaksinya banyak pasti panjang. Itu penyesuaian itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mencari saldo sebenarnya dari setiap akun. Contoh ada persediaan ya, persediaan barang misalkan atau persediaan perlengkapan. Itu ada metode periodik, ada perpetual. Kalau periodik ya itu harus melakukan penyesuaian karena ada stock of name namanya. Stock of name itu perhitungan setiap akhir periode. Karena kita ngitung persediaan setiap akhir periode, otomatis ada pengeluaran atau penambahan barang dagangan, itu yang kita nggak catat. Jadi cuma ada saldo awal dan saldo akhir aja. Nah, berapa sih barang yang dijual, misalkan berapa sih barang yang tersedia di gudang, itu kita bisa ketahui lewat stock of name dan itu wajib di jurnal. Kenapa? Karena nanti ada pengaruhnya ke akun-akun selanjutnya. Ini bentukan jurnal umum, nggak boleh dimasukkan dulu ke pikiran. Kalau yang sekiranya rumit, skip aja dulu ya. Nggak boleh mempersulit diri ketika kita belajar dasar, tapi kita mikirnya udah ke neraca lajur ini gimana katanya. Nah, ini bentuk neraca lajur. Nah, bentuk neraca lajur kelihatan? Segini kelihatan? Belum pindah kayaknya ya, Kak. Kelihatan. Udah pindah. Neraca lajur per 31 Mei. Ya, per 31 Mei. Nah, neraca lajur itu kenapa dikatakan lajur? Pernah lihat lajur kanan, lajur kiri di jalan tol? Lajur itu. Lajur itu kan berarti jalan, ya. Atau jalur. Nah, kenapa dikatakan neraca lajur? Karena setiap satu akun punya lajurnya masing-masing. Nah, ini namanya lajur. Ke kanan dan ke kiri. Ini namanya lajur. Jadi punya satu akun, satu lajur. Angka-angka ini didapatkan dari mana? Nanti ada metode perhitungannya, ada metode penyajiannya. Jadi jangan takut. Selanjutnya, fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah penyajian laporan keuangan. Ini neraca lajur ya. Nah, selanjutnya laporan keuangan nih. Laporan keuangan itu ada 5 laporan keuangan itu. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan ada laporan neraca, ada laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Boleh ditulis, boleh juga dihafal aja, tapi nanti bakalan otomatis tahu. Laporan keuangan itu adalah tujuan utama kita belajar akuntansi. Bentukannya ini sederhana sih, kecil-kecil kayak gini karena sederhana. Yang penting ada informasi pendapatan, beban di laporan laba rugi dan seterusnya. Jangan dulu tahu lah, nanti pusing kalau ini, karena bentuknya banyak. Nah, ini jurnal penutup. Ada jurnal penutup. Bentukannya sama seperti jurnal umum, ya. Ada debit, ada kredit kayak gini. Cuman informasinya yang berbeda. Apa perbedaannya? Nanti kita pelajari. Ada neraca saldo setelah penutupan. Nah, data ini ya, itu hampir sama dengan neraca saldo. Itu dari mana? Dari buku besar. Jadi jurnal penutup ini tadi diposting ke buku besar lagi, balik lagi ke sini. Buku besar ada kode JP. Nah, JP ini posting dari jurnal penutup. Ini tuh kode, ada AJP, ada JU. Kenapa ditulis di referensi? Itu untuk menandakan bahwa nominal-nominal ini sumbernya dari mana. Jadi referensi itu untuk mencantumkan sumbernya. Misalkan Kanur Hikmah dapat uang dari Kak Zainul. Berarti di sini boleh ditulis Zainul misalkan ya. Terus dari Widya misalkan. Contohnya kayak gitu, sederhananya.
Setelah itu baru dari jurnal penutup itu ke neraca saldo setelah penutup. Ini datanya dari tadi buku besar ya. Setelah itu ada jurnal pembaliknya nggak ada. Nah, pembahasan jurnal pembalik itu boleh ada, boleh enggak. Yang terpenting ketika kita sudah merasa cukup dengan informasi yang ada itu nggak perlu. Tapi kalau misalkan ada akun-akun yang wajib dibalik, itu wajib ada. Jadi jurnal pembalik itu kondisional. Nanti akan ada kondisi di mana harus menyusun jurnal pembalik dan ada kondisi di mana tidak perlu menyusun jurnal pembalik. Oke? Nah, itu siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara tahapan nanti dihafalkan, secara penampakan tadi sudah dilihat. Yang penting tahu aja bentuk-bentuknya. Minimal tahu atau pernah lihat. Karena kalau hafal nggak akan mungkin satu kali lihat langsung hafal bentuknya. Kecuali kalau udah pernah belajar. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nih Kak, Boleh, silakan. saya pernah ini Pak ngerjain tugas Ya. di mata kuliah pengantar akuntansi. Nah itu pas kebetulan teman kantor itu ada yang lulusan akuntansi, jadi saya dibantu dia. Cuma ya bentuknya kayak gitu. Nah tapi dia pakai rumus-rumus gitu, rumus Excel gitu. Rumus, oke. Otomatis. Sebenarnya perlu mengetahui dasarnya dulu apa gimana? Apa nanti kita harus bisa rumus Excel-nya. Oke, siap. Jadi begini, untuk penguasaan standar akuntansi, ya, atau untuk bisa bikin laporan keuangan, itu harus bisa manual dulu. Kalau kita pakai rumus, kita nggak akan bisa berpikir ini salahnya di mana karena udah otomatis tadi. Nah, kalau kita pengen sistem yang otomatis, itu bisa dipelajari di mata kuliah IT. Berupa apa? Berupa Microsoft Office Excel. Nah, jadi pembahasan mengenai rumus sistem dengan sistem akuntansi yang siklus ini, itu berbeda. Kalau siklus akuntansi membahasnya tentang tahapan-tahapan pembuatan laporan keuangan secara manual. Kalau kita membahasnya Microsoft Office untuk sistem akuntansi, nah itu udah otomatis. Dari jurnal umum kita cuma nginput aja, ya. Lalu nanti ada neraca saldo otomatis misalkan. Kalau salah pasti akan kelihatan langsung nggak balance, ya. Oke, silakan Kak, gimana? Tapi emang kalau pakai rumus itu emang jadinya kurang ngerti gitu. Jadi udah otomatis. Kenapa kurang ngerti? Karena itu kan udah otomatis. Nah, kalau pengen belajar otomatisasi Excel, itu ada les aja, ikutin kursus Microsoft Office Excel. Kalau pengen belajar rumus-rumus, karena itu hubungannya dengan Excel gitu. Jadi kita tuh hanya tahu logikanya aja, logika bahwa dari transaksi pengaruhnya ke jurnal umum, terus dari jurnal umum apabila kita input jurnal, langsung otomatis ada buku besarnya, otomatis ada neraca saldonya. Jadi kita yang harus tahu logikanya dulu kalau kita pengen dibuatin sistem Excel sama orang yang ahli di bidang Excel. Begitu. Itu Kak Zeno. Makanya ikut pelatihan ini biar tahu. Gimana? Ya makanya ikut pelatihan akuntansi biar tahu gitu, biar tahu. ngerti. Oke, bagus. Jadi gitu ya, kalau kita pengen belajar sistem akuntansi, kalau kita pengen belajar akuntansi, usahakan manual dulu harus bisa. Di kampus aja mata kuliah itu yang didahulukan adalah manualnya dulu. Ya kan? Kenapa? Karena harus tahu logika. Logika berpikirnya harus jalan dulu. Kalau kita langsung dikasih sistem, ya udah kita belajarnya cuman input dan tahu outputnya gitu.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan di sini? Kak, aku Boleh. nanya dong, Kak. Boleh. Buat yang contoh tadi, Kak. Buat yang dicontoh tadi, putus-putus suaranya. Ya, buat yang Excel tadi itu nanti dibagi di grup nggak, Kak? Buat Excel tadi nanti akan dibagikan di grup setelah adanya proses pembelajaran. Jadi ketika pada saat ini belajar jurnal umum, nanti akan dibagikan Excel-nya. Atau saya bagikan yang contohnya. Jadi jangan dulu dibuka. Kenapa? Karena nanti bakalan kepikirannya langsung kepikiran, aduh takut nggak bisa. Jadi banyak takutnya lah. Jadi saya kasih per satu tahap. Nanti ketika sudah memahami tahapan-tahapannya baru akan saya kasih semuanya. Gitu. Atau mau baca-baca dulu juga boleh, tapi nanti ada saatnya kapan saya akan membagikan. Gitu ya. Oke, Kak, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita langsung Mau nanya ke... dong Oh, boleh. terkait silakan Mas. Ya, saya kan sering salah di bagian akun. Jadi kalau ada transaksi itu sering salah naruh akunnya, ini akun apa, kadang kebalik. Oke. Ada pembelajarannya nggak nanti? Ada metode untuk gimana caranya kita menggunakan akun. Ada metodenya. Kenapa? Karena itu hubungannya dengan laporan keuangan. Ketika kita di laporan keuangan salah menggunakan akun, pasti salah interpretasi nantinya. Contoh, saya menggunakan akun kas di bank, cash in bank, misalkan untuk kas tunai, itu pasti salah interpretasinya nanti. Terus menggunakan akun piutang untuk transaksi utang, itu akan salah juga. Jadi setiap akun mempunyai maknanya masing-masing. Berikutnya mempunyai fungsinya masing-masing. Nanti akan diajarkan tata cara penggunaan akun. Seperti itu, Kak. Ada lagi? Saya Kak mau nanya Kak. Boleh. Terkait tadi masalah akun ya. Nanti juga nanti ada pembelajaran yang tadi ini termasuk kategori akun apa itu juga nanti dipelajari kan ya? Dipelajari. Jadi klasifikasi akun nanti akan dipelajari. Semuanya dipelajari. Dari klasifikasi akun, cara menentukan akun, cara menentukan nominal, cara menentukan jurnal, itu udah otomatis dipelajari pada saat pertemuan tentang jurnal umum. Itu. Untuk menentukan ke posisi akun, harus di debit atau di kredit, itu pasti diajarkan logika berpikirnya. Begitu, Pak Dedi. Ada lagi? Oke. Tidak ada? Sip. Kalau tidak ada, oh boleh, silakan. Kalau misalnya akun-akun yang harus diposting ke buku besar itu apa aja ya? Akun-akun yang harus diposting ke buku besar adalah semua akun yang ada di jurnal umum. Wajib diposting. Kalau nggak ada di jurnal umum, nggak perlu diposting. Kalau nggak ada di jurnal penutup, nggak perlu diposting. Setiap akun yang ada di jurnal umum, di jurnal penyesuaian, di jurnal penutup, di jurnal pembalik, wajib diposting ke buku besar. Seperti itu. Kalau yang nggak ada, itu nggak perlu. Jadi tahapan pembuatan buku besar itu bisa bertambah akun seiring berjalannya siklus akuntansi. Yang awalnya di dalam buku besar itu belum ada akun penyusutan misalkan, tapi pada saat melakukan jurnal penyesuaian, melakukan penyusunan jurnal penyesuaian, tiba-tiba ada akun penyusutan, itu wajib diposting ke buku besar. Walaupun pada saat penyusunan buku besar yang pertama itu belum ada, tetap wajib ditambahkan. Jadi sekali lagi, penyusunan buku besar harus sesuai dengan akun yang tersedia di jurnal.
Intinya itu, jurnal umum, jurnal khusus, dan jurnal-jurnal lainnya. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Untuk siklus ini nanti sekali lagi mohon dihafalkan. Enggak besok, hari pertemuan selanjutnya itu akan dites sama saya. Satu orang, siap-siap. Semuanya tanpa terkecuali, mau yang muda, mau yang dewasa gitu ya, bukan yang tua. Mau yang muda, mau yang dewasa pasti saya tes. Pak Yana ya, Siapin harus tulisan di dihafalkan. sini, Kak. Hah? Siapin tulisan di sini. Nggak apa-apa, itu mah tentang cross check kemampuan diri sendiri. Oke. Mau pakai tulisan juga nggak apa-apa, asalkan nanti pada saat dites harus lancar, nggak boleh tengok kanan tengok kiri ya. Oke. Selanjutnya, karena ini sudah disampaikan terkait hal apa yang sudah yang harus dilakukan sama teman-teman, harus dihafal. Nah, sekarang ini pengertian-pengertiannya bisa dibaca ulang. Saya nggak menjelaskan dari pengertian ini karena biar nggak bolak-balik, pengertiannya tetap sama, cuman buat teman-teman belajar saya cantumkan di sini pengertian-pengertiannya yang mau baca ulang, yang mau belajar ulang gitu ya. Selanjutnya ada akun. Nah, akun nih. Akun itu apa sih? Akun itu media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aktiva, utang, pendapatan, beban. Dalam pencatatan itu, akun digolongkan berdasarkan transaksi-transaksi yang sejenis. Jadi gini, maksudnya adalah kalau secara singkat, akun itu perwakilan dari sebuah transaksi gitu. Akun adalah perwakilan dari setiap transaksi yang terjadi. Jadi transaksi itu nggak bisa pakai kalimat. Misalkan, telah terjadi pembelian barang senilai 10 juta. Nah, nggak bisa kita di jurnal umum pakai kalimat kayak gitu panjang, itu nggak bisa. Kenapa? Karena sudah ada ketentuan penggunaan nama akun. Nah, akun dalam akuntansi itu ada apa aja sih, gitu kan? Yang jadi pertanyaan, ada akun real, ada akun nominal. Nah, akun-akun itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada akun real, ada akun nominal. Kenapa dibagi 2? Yaitu udah dari sananya. Nah, selanjutnya, akun real itu apa? Akun nominal itu apa? Coba saya mau minta tolong baca oleh Kak Suci, akun real, dan Kak Kusnul Mardiah untuk akun nominal. Kak Suci dulu. Silakan, Kak. Perkenalkan nama dan asal kampus kalau masih kuliah. Perkenalkan, nama saya Suci, saya dari Universitas Terbuka. Untuk akun real adalah akun permanen dalam jurnal umum yang tidak ditutup di Oke, untuk akun nominal. Akun real dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu akun aktiva, real belum. hutang, dan ekuitas. Oke, akun real dibagi menjadi 3 apa aja? Aktiva, hutang, dan ekuitas. Oke, terima kasih. Sekarang yang kedua, siapa barusan? Kak Husnul ya. Tolong baca yang akun nominal. Baik, perkenalkan nama saya Husnul Mardiah dari UIN Imam Bonjol Padang. Jadi akun nominal itu kelompok akun yang memiliki nilai saldonya yang bersifat sementara. Jadi di mana nilai-nilai akun kelompok ini ada dalam satu periode karena dia ditutup di akhir periode akuntansi. Akun nominal itu yaitu pendapatan dan juga biaya. Oke, terima kasih untuk Kak Suci sama Kak Husnul Mardiah telah membantu saya membaca. Yang lainnya baca sendiri ya. Saya menjelasin aja. Jadi akun real itu ada 3. 1 aktiva, 2 utang, 3 kewajiban, 3 ekuitas. Hutang sama kewajiban itu sama. 1 aktiva atau harta, 2 hutang atau kewajiban, 3 ekuitas. Kenapa akun real ada 3?
Karena akun real itu bisa dilihat wujudnya, bisa dirasakan manfaatnya, dan akun real itu berwujud intinya. Kalau akun nominal itu sifatnya hanya nominal saja atau angka saja, karena sifatnya angka dan hanya nominal aja, itu nggak bisa kita apa istilahnya, nggak bisa kelihatan, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak bisa diterawang. Itu akun nominal. Pendapatan sama biaya itu sifatnya status, ya. Selanjutnya untuk akun real dan akun nominal itu dibagi lagi, kan tadi ada aktiva, utang, sama ekuitas. Akun nominal ada pendapatan sama biaya. Nah, dari ketiga dan kedua akun itu ada anak-anaknya lagi. Ada anak-anaknya lagi. Rinciannya di mana? Nanti saya akan kirim. Yang terpenting tahu dulu antara harta, utang, modal, pemilik, pendapatan, dan biaya, pengertiannya apa aja. Bisa tolong dibaca sama 5 orang. Siapa aja, Cung, yang mau? Aku mau, Kak. Boleh, silakan. Ini bacanya satu aja kan? Satu aja. Apa sayangku? Pengertian dari harta sendiri itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, terima kasih. Siapa lanjut lagi? Yang kedua. Aku, Kak. Boleh. Sok siapa dulu? Sapira dulu aja. Sok. Oke, dari utang itu merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada kreditor. Oke, terima kasih. Yang ketiga siapa? Yang ketiga ada modal pemilik, yaitu hak pemilik atas aset bisnis. Oke, yang keempat. Keempat adalah pendapatan. Ini adalah peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa. Oke, yang kelima. Biaya. Siapa? Siapa? Biaya adalah aset atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Nah, sekarang harta, utang, modal pemilik, pendapatan, dan biaya sudah tahu kan pengertiannya? Perbedaannya apa aja? Itu akan lebih rinci lagi ketika saya mengirimkan daftar akun. Nanti saya akan kirimkan untuk pertemuan berikutnya ya, daftar akun. Untuk sementara wajib hafal dulu pengertian dari harta, utang, modal pemilik, pendapatan, dan biaya. Minimal hafal dulu pengertiannya. Itu aja. Untuk pembagian-pembagiannya nanti akan saya kirimkan dan akan saya ajarkan lagi untuk metode penggunaannya. Ya, ini ibaratnya ketua kelompok lah. Kelompok harta, kelompok utang, kelompok modal, kelompok pendapatan, dan biaya. Ini ketua-ketuanya. Nanti anggota-anggotanya ada lagi. Ya. Oke. Selanjutnya. Ini untuk sebentar boleh? Boleh, silakan. Terkait akun itu, kalau di dalam akuntansi itu memang sudah ada standarnya atau memang bisa kita buat sesuai dengan yang kita inginkan saja? Oke. Untuk penentuan akun bisa dibuat sesuai dengan keinginan atau bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan. Intinya itu bukan keinginan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan instansi, perusahaan. Nah, untuk standarnya, yang paling standar itu setiap kelompok wajib diawali digit pertamanya itu sesuai dengan urutan. Contoh harta. Harta kan urutan pertama ya tadi, ya kan? 1. Maka setiap akun yang termasuk ke dalam kelompok harta, baik itu dari segi karakteristiknya, baik itu dari segi umur ekonomisnya, baik itu dari segi fungsinya, yang termasuk kelompok harta itu wajib diawali 1. Contoh, saya punya mobil. Mobil saya mau masukkan ke modal. Itu memang diakui sebagai modal, misalkan apabila diserahkan ke perusahaan pada awal periode itu diakui sebagai modal, misalkan di jurnal sebagai harta dan modal. Mobil dan modal. Mobil itu kan masuk ke kelompok harta. Nah, mobil itu sendiri ya, untuk pengakuan utamanya itu adalah
termasuk ke aktiva. Aktivanya aktiva tetap. Aktiva tetap itu masuk ke harta. Jadi wajib diawali digit pertamanya 1. Contoh, untuk kendaraan yang saya miliki, nama akunnya mobil Nyonya Rizka misalkan. Ada mobil siapa untuk inventaris kantor misalkan. Dan mobil 1, 2, 3 dan yang lainnya. Boleh dirinci, tapi digit pertamanya wajib 1. Boleh 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Boleh. Yang terpenting digit pertamanya 1. Itu untuk mobil contohnya. Contoh lagi perlengkapan. Perlengkapan itu kan masuk ke aktiva lancar atau harta lancar. Harta lancar masuk ke harta. Berarti perlengkapan itu masuknya ke harta dan masuk ke harta lancar. Contoh mau pakai akun 112. Itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Yang diatur banget itu terkait apa? Terkait digit pertama. Digit kedua dan seterusnya mau boleh berapa aja. Yang terpenting digit pertama dan pengelompokannya itu harus tetap berdasarkan karakteristiknya. Seperti itu Pak Dedi untuk akun. Ada lagi? Oke, silakan Kak Zeno. Masih Berarti- mute. Gimana? Oh ya, untuk nomor akun berarti nanti dipelajari ya Kak. Misalnya ada khusus harta berarti harus nomor 1 gitu. Ya, betul. Nanti ada pelajarannya, ada dipelajari. Dipelajari. Ada pembelajarannya. Untuk misalkan Kak Zainul punya akun ini nih, Mobile Legend. Mobile Legend mau diakui ke harta karena itu ada sumber kas misalkan ya, jadi sumber pendapatan. Boleh-boleh aja, gak ada yang canda. Jadi gini, intinya untuk penggunaan nama akun itu harus disesuaikan dengan manfaat, harus disesuaikan dengan karakteristik. Masuknya kemana tergantung dari karakteristik itu sendiri. Masuk ke harta, modal, pendapatan, biaya, atau utang gitu. Nah, setelah kita mengetahui karakteristiknya masuk mana, baru kita susun nomornya. Nomornya terserah kita. Intinya yang gimana? Berarti terserah kita, nggak ada aturan dari misalkan dari Nggak ada, tapi standarnya ada. Standar contoh gitu, contoh penyusunan nama akun itu ada. Nanti akan saya kirimkan filenya, file susunan akun gitu ya. Buat contoh aja, dasar pemikiran kita. Ini ada pembagian-pembagian akun, nanti bisa dibaca aja karena nanti akan saya kirimkan berbentuk file rinci dengan anggota-anggotanya yang banyak. Nah, untuk saldo normal akun kemarin, saldo normal akun, udah hafal kan? Siapa yang masih ingat? Coba Kak Zainul. Siapa? Cung yang masih ingat. Coba bersuara. Sebutkan namanya yang masih ingat. Katanya Kak. Oke, boleh. Boleh yang mau nanya silakan. Akun itu kan sudah ada standarnya ya. Iya. Nah, jadi misalnya aja kan, misalnya ada kejadian itu yang nggak terduga gitu. Ada nggak akun lainnya gitu? Akun lain yang tidak terduga. Jadi maksudnya Iya, secara misalnya. kejadian itu ada. Jadi iya. Jadi intinya akun itu nggak baku cuman itu tok gitu atau itu saja, tidak. Jadi akun itu akan muncul ketika suatu transaksi dadakan terjadi. Misalkan kita udah nyusun nama akun ya dari A sampai Z, dari kelompok harta sampai biaya atau sampai beban itu udah kita susun, lalu tiba-tiba ada transaksi baru nih yang akunnya nggak ada, yang di daftar nama akun yang udah kita susun. Itu boleh aja kita tambahkan, asalkan harus tahu itu masuknya kemana, ke harta, utang, modal, pendapatan, atau biaya. Intinya gitu. Ketika ada akun baru yang akan dimasukkan, wajib kita ketahui masuknya ke kelompok apa. Gitu ya. Oke. Kak, kalau piutang usaha masuk mana? Piutang usaha masuk ke harta. Hartanya harta lancar.
Kenapa piutang usaha masuk ke harta? Karena secara logika piutang usaha itu adalah kas yang akan kita terima, baru yang akan, tapi belum diterima. Tapi sudah diakui sebagai piutang karena berupa tagihan. Gitu. Itu logikanya ya. Jadi kita harus tahu kenapa ya piutang masuk ke harta. Oh gini. Kenapa ya misalkan utang masukinnya ke kewajiban. Oh berarti kita mempunyai kewajiban untuk pembayaran. Contohnya kayak gitu. Nanti sering berjalannya waktu saya aja. Percaya nggak saya hafal nama akun itu setahun. Karena nggak dihafal. Tapi seiring berjalannya waktu banyak mengerjakan soal. Setahun itu di mana? Pas SMK. Kelas 1 baru mau naik kelas 2 baru hafal. Kenapa? Karena banyak mengerjakan soal. Kalau dihafal itu lupa gitu ya. Tapi kalau dengan studi kasus itu bakal auto ingat dan gak akan lupa-lupa. Kalau dengan studi kasus bedanya dihafal dengan bedanya kita hafal dengan studi kasus. Bakal beda ingatannya. Saya sampai sekarang aja nggak lupa-lupa urutan dari harta sampai biaya. Kalau mau dikeluarkan itu hafal semua. Karena apa? Karena sudah terbiasa. Berarti saya belajar akuntansi itu dari SMK 3 tahun, D3 3 tahun, sekarang S1 2 tahun. 3, 3, 2. 8 tahun saya belajar akuntansi. Belum lagi ditambah berbicara atau ibaratnya ngasih tahu ke orang. Jadi semakin ilmu kita dikeluarkan, semakin kuat juga ingatannya. 8 tahun. 8 tahun saya belajar akuntansi. Gimana nggak ngebul coba ya. Ngegolak banget gitu akuntansi di ingatan saya tuh. Nah, karena saldo normal akun sudah hafal, ya, usahakan ini dihafalkan lagi atau dibaca lagi. Ini akan dipraktekkan pada saat pertemuan selanjutnya mengenai jurnal umum. Ini akan dipakai. Nanti ini gunanya untuk apa? Akan ketemu. Ya. Ini dihafalkan aja. Udah selesai materinya sampai sini. Untuk dasar akuntansi atau konsep dasar akuntansi. Jadi kesimpulannya tadi kita pembelajaran mengenai pemahaman pengertian akuntansi. Untuk kedua siklus akuntansi harus dihafal ya. Yang ketiga saldo normal akun itu dihafalkan lagi. Kalau untuk akun nggak perlu dihafal. Nanti akan tahu sendiri. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Kak. Apa namanya? Kalau misalkan saya kan ngambil jurusannya manajemen. Nah, misalkan mau daftar apa kayak PPAK ya kayak yang sebelumnya Kak Rizka jelasin. Itu bisa nggak? Daftar PPAK bisa. Daftar PPAK bisa. Jadi memang pendidikan profesi akuntansi itu tidak diwajibkan harus linier. Tidak. Jadi bisa dari jurusan manajemen, bahkan dari jurusan teknik pun bisa, asalkan nanti ada prasyaratnya. Biasanya kayak gitu, di setiap kampus ada persyaratannya untuk mengikuti studi profesi. Apakah itu harus ada berupa karya ilmiah tentang akuntansinya, atau harus ada pembelajaran sebelum masuk ke PPAK, itu boleh. Contoh di Widya Tama itu harus punya apa gitulah persyaratannya untuk calon mahasiswa PPAK yang bukan dari jurusan akuntansi. Itu boleh kok. Berarti kayak sama kuliah berarti kalau PPAK tuh? Kuliah pendidikan 2 tahun sama dengan pendidikan profesi dokter. Dokter juga kan koas ya. Sering diingatnya koas. Kalau kita di akuntansi punya profesi juga namanya pendidikan profesi akuntansi. Nah, itu nanti gelarnya adalah akuntan. Singkatannya AK titik. Itu akuntan. Jadi kalau yang S1 bisa daftar ke situ? Bisa. Kalau S1 bisa, kalau D3 nggak bisa. Makanya saya mau lanjut pendidikan tuh harus S1 dulu. Karena kan saya basic dari D3. Lanjut S1, mohon doanya ya. Mau ACC bab 5. Ntar lagi sidang. Mohon doanya. Semoga lancar sidangnya, Kak. Amin.
Pokoknya mah saya cuma minta doanya. Kalau mau datang juga boleh. Kejauhan ya. Nah, jadi itu untuk materi pertama ini. Gimana setelah mengetahui beberapa ya, itu baru secuil. Baru secuil. Kenapa dikatakan secuil? Karena akuntansi itu masih banyak. Nggak akan ada jurusan akuntansi kalau akuntansi bisa dipelajari cuma seminggu. Nggak akan ada. Jadi akuntansi itu memang harus banyak latihan, harus sabar ya. Buktinya saya aja belajar akuntansi 8 tahun masih betah. Kenapa? Karena kalau udah paham, ya seseru itu gitu akuntansi. Dan sangat bermanfaat juga. Untuk apa? Untuk diri sendiri, untuk teman-teman lainnya. Jadi kalau saya nggak bermanfaat, saya nggak akan bisa ada di depan teman-teman semua. Gitu. Kalau saya nggak bisa, saya nggak akan ada di hadapan teman-teman semua. Jadi pada intinya minimal bisa buat diri sendiri dulu itu akuntansi. Nah, kalau misalkan ada yang insecure gara-gara saya udah 3 tahun, udah semester 6 nih, belum bisa akuntansi itu wajar. Kenapa? Karena ada masih tahun-tahun berikutnya. Itu sebelum masa DO kuliah, itu masih ada waktu, gitu ya. Jokesnya. Jadi normal-normal aja kalau teman-teman belum bisa akuntansi di semester 4, di semester 6, bahkan mau lulus pun itu wajar-wajar aja, sah-sah saja. Karena akuntansi nggak semudah itu. Tak segampang itu, gitu ya. Kayak lagunya siapa? Tak segampang itu tuh? Ya itulah ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Kak, boleh, aku silakan. mau nanya, Boleh. kalau misalnya ini kan aku kuliah di Undip kan. Undip. Nah, itu aku ngambil jurusan akuntansi. Cuman kemarin aku juga nyoba beberapa beasiswa yang dimana beasiswanya itu beasiswa UI, program D1-nya UI gitu. Itu tuh tentang bisnis digital. Itu kira-kira worth it nggak ya buat jurusan akuntansi itu diambil gitu, Kak? Bagus. Bagus atuh, karena bisnis digital itu masuk ke ruang lingkup ekonomi. Nanti bisnis digital itu bukan tentang kita harus bisa ngejualin produk secara online, secara offline gitu ya. Kayak kita nawar-nawarin barang, bukan. Tapi lebih ke bagaimana caranya kita bisa marketing secara online buat sistem digital untuk marketing, buat program gitu ya, program aplikasi. Nah, itu kayak gitu pengaplikasian dari bisnis digital. Itu gimana itu? Kuliah lagi apa gimana? Iya, jadi kayak sistemnya berarti kan itu sistemnya tuh programnya cuma dalam kurun waktu 1 tahun aja. Jadi kayak nanti setelah itu tuh ada wisudanya, terus memang beasiswa baru kan, Kak. Terus nanti ada pelatihan gitu selama 1 tahun. Jadi kayak anggapnya ngambil degree tapi cuma 1 tahun gitu. Oke, itu bagus banget kalau misalkan memang punya kesempatan dan memenuhi kualifikasi, silakan dicoba aja. Siapa tahu rezekinya ada di situ gitu, ada di beasiswa itu. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan. Pokoknya setiap ada kesempatan, hajar aja. Jangan takut salah, jangan takut nggak berhasil. Harus hajar dulu. Mumpung teman-teman masih ada di bangku kuliah, itu memang masa-masanya labil, masa-masanya mencari jati diri. Segede saya aja masih mencari jati diri nih, nanti saya jadi apa gitu ya ke depannya. Meskipun saya udah ada di layar ini, tapi tetap sampai kapanpun kayaknya manusia tuh proses pencarian jati diri kayaknya. Nih yang lagi kerja aja masih bingung mau ngapain ke depannya, pasti kayak gitu. Kalau kata Ali Tahir, sama manusia itu bingung katanya, nanti nggak bingung kalau udah ada di surga kayak gitu. Aduh, saya suka quotes Aldi Tahir. Gitu ya. Ada lagi? Makasih, Kak. Oke. Kalau misalkan nggak ada lagi yang ditanyakan, nanti saya titip PowerPoint dan modulnya dibaca-baca aja. Nggak usah dihafal-hafal. Yang dihafalkan itu hanya yang ditugaskan oleh saya aja ya, karena itu pasti bermanfaat banget buat proses pembelajaran selanjutnya. Kalau yang lain-lainnya mah sifatnya sunnah, boleh dikerjakan, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Yang penting mah tahu aja. Terus ada masukan juga untuk jadwal kita katanya. Karena
ini kan hanya 31 ya yang masuk karena ada yang kerja, terus pulangnya kadang ada yang lembur katanya. Kalau misalkan kita seminggu sekali, gimana di hari Minggu aja? Itu kelamaan nggak ya? 2 minggu sekali aja, Kak. Kelamaan, Kak. Kelamaan ya? Kelamaan, Kak. Soalnya kalau misalkan nggak ikut terus juga kasihan. Tapi nanti dia coba ini sekarang hadir nggak ya? Kak siapa ya, lupa lagi tadi yang WA saya tuh. Pokoknya yang karyawan aja, yang karyawan. Lagi sih. Yang karyawan yang Coba merasa Meja saya kalau malam sebenarnya sinyal, Kak. Sering putus-putus. Sama saya kayak ngobrol. aman tapi ya kalau masalah Sakit. jaringannya. Udah tahu. Yang penting Suaranya kayak kaset rusak. kayak kaset rusak. Yang penting gini, kalau teman-teman nggak bisa hadir, usahakan nonton recordingnya aja supaya nggak ketinggalan apa yang dibahas di pertemuan selanjutnya. Itu aja lah ya. Jadi pertemuan tetap seminggu 2 kali ya. Tapi hari Minggu ini kayaknya saya mau izin. Boleh nggak? Minggu ini saya mau izin. Nanti diganti kalau diganti Malam Rabu aja, Kak. Malam Rabu pada bisa nggak kalau misalkan Minggu diganti malam enggak deh. Selasa. Ya malam Rabu bisa nggak? Bukan malam Jumat aja yang penting, Kak. Malam Jumat kejauhan. Izin menanggapi kalau bisa mulainya jam 19.30. Nah, itu coba tanyain lagi ke teman-teman. Kenapa kita mulainya di jam 19.50? Kemarin sudah disampaikan bahwa ada kalau yang muslim ya itu pada sholat Isya karena azan Isya itu 7:30 ya. 7:30 ya? 19.50 aja, Kak. Soalnya sholat Isya dulu. Sholat Isya dulu. Nah, kalau nggak sholat dulu, kan kita pertemuan lumayan tuh 1 jam setengah atau sampai 2 jam, bahkan kalau kita udah masuk ke pembahasan soal. Jadi, supaya nggak meninggalkan kewajiban, ya sama-sama ibadah. Jadi, tetap jam 19.50 ya, nggak keberatan ya. Mudah-mudahan ya. Nah, kalau misalkan ada yang ngantuk-ngantuk, segera minum, segera rebahan juga nggak apa-apa, sah-sah aja. Yang penting nggak on cam. Jadi fixnya jam 19.50 itu kita mulai kelas. Tapi kalau joinnya jam 19.30 supaya ngumpul dulu. Jadi kelihatan nih, oh ini yang hadir gitu. Kalau nggak hadir, ya absen berarti itu. Jadi untuk fiksasinya, saya minggu ini izin, hari Minggu ini izin, nggak akan bisa ngajar karena ada kepentingan. Jadi mohon diizinkan, nanti akan saya ganti. Kalau misalkan teman-teman bersedia, malam Rabu tadi sesuai dengan saran. Kalau misalkan nggak bersedia, berarti kita ketemu Jumat depan. Gimana? Mau diganti? Ya, malam Rabu, Kak. Malam Rabu aja. Malam Rabu ya, oke. Malam Rabu insya Allah. Ya, Selasa malam Rabu atau Rabu malam? Selasa malam Rabu. Oke. Oke. Sama ini Kak, durasi pembelajarannya berapa jam? Durasi pembelajaran itu minimal 1,5 jam. Kita udah dari jam 7:30 ya, 7:30 sekarang 9:30. Wah, udah 2 jam ya. 7:30, 9:30, 10. Sekarang udah 2 jam. Jadi minimal 1,5 jam, tapi kalau lebih nggak apa-apa. Sampai 2 jam, sampai 2 jam setengah pun nggak apa-apa. Yang penting materi masuk. Gitu. Ya. Berarti, Kak, buat minggu depan itu kita 3 kali pertemuan ya? Karena kan kelas minggunya diganti. Iya, 3 kali pertemuan. Berarti malam Rabu, malam Sabtu, sama Malam Senin. Oke. Mohon diingatkan ke saya ya, salah satu dari kalian atau mau ngechat barengan ke WA juga boleh. Kalau misalkan saya kalau lupa gitu yang malam Rabunya, jadi tolong diingatkan. Ya, mohon keikhlasannya buat mengingatkan. Itu aja paling untuk malam ini dari saya. Terima kasih banyak untuk pertemuan malam ini, untuk keaktifannya, untuk komunikasinya yang lancar. Jadi kita komunikasi 2 arah walaupun secara online. Saya senang. Senang kalau ditanya-tanya tuh. Karena cirinya penyampaian saya bisa dipahami. Jadi apa yang belum dipahami sama kalian, itu artinya saya bisa menyampaikan dengan baik. Karena bisa bikin kalian mikir. Kalau kalian nggak mikir, apa nih? Nggak paham, gitu ya, nggak bisa nanya. Jangankan nanya,
pembahasannya aja nggak nangkep gitu. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan malam Rabu. Malam Jangan Rabu. lupa. Sip. Jangan lupa, kalau saya lupa tolong diingatkan. Kalian nggak boleh lupa. Kalau saya boleh lupa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa lagi. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Siap.